Saudari-saudara, anak-anak dan rekan muda yang terkasih, ada orang yang merasa terperangkap dengan masa lalu. Mungkin ada kesalahan atau kegagalan yang terus menghantuinya, bayangan yang sulit dihilangkan, atau juga ada yang terlalu terpaku dalam pencapaian-pencapaian lama, sehingga sulit untuk melihat hal baru yang Tuhan hendak kerjakan di dalam dirinya. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memanggil kita untuk melupakan masa lalu, entah itu dosa, entah itu sakit hati, luka-luka yang pernah kita alami, dan kita akan diarahkan untuk menuju dunia baru, hidup baru yang Tuhan sediakan. Dalam kitab Yesaya, Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa Dia adalah Allah yang dulu membelah laut bagi mereka keluar dari perbudakan Mesir. Namun yang menarik, Tuhan berkata, "Jangan ingat-ingat hal yang dahulu, jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala." Mengapa Tuhan mengatakan demikian? Karena Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Dikatakan tadi, di padang gurun akan dihadirkan jalan, sungai di padang belantara, dan pesan ini sangat kuat. Tuhan bukan hanya Allah dari masa lalu, tetapi juga Allah masa kini dan masa yang akan datang. Dia bukan hanya yang menyelamatkan dahulu, tetapi juga saat ini dan saat yang akan datang. Maka Yesaya secara profetik mengatakan kepada bangsa Israel agar mereka berani untuk membuka diri mereka terhadap karya penyelamatan Allah yang baru di masa depan. Dan ini adalah merupakan suatu pemulihan dari peristiwa pembuangan atau penjajahan. Ini adalah panggilan untuk memiliki suatu perspektif baru terhadap situasi-situasi yang dihadapi bangsa Israel di masa lalu dan masa saat itu. Maka bangsa Israel diarahkan kepada suatu harapan baru. Sementara dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menggunakan bahasa yang sangat indah, tajam, dan sangat reflektif. Semua yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Paulus melupakan bayang-bayang masa lalu dan dia mengarahkan cita-citanya, harapannya, kasihnya untuk sungguh semakin mengenal Kristus, bahkan bersatu dengan Kristus dengan segala aspek yang dialami dan dijalankan oleh Kristus sendiri, termasuk penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Maka Paulus tidak puas tinggal di masa lalu, entah itu kejayaan ataupun kejatuhan. Ia berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Sama seperti pelari yang menatap ke masa depan, bukan ke belakang, Paulus mengajak kita untuk melangkah maju bersama Tuhan dengan semangat dan harapan baru. Injil Yohanes mengisahkan tentang wanita yang kedapatan berbuat zina. Orang-orang siap melempar batu karena hukum Musa mengizinkannya. Tapi Yesus memberi respon yang luar biasa. "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama untuk melemparkan batu kepada perempuan ini." Sunyi, hening, semua terdiam, dan akhirnya mereka meninggalkan perempuan itu dan Yesus. Mereka pergi satu persatu mulai dari yang tertua. Di sini kita melihat bahwa Yesus pun tidak menghakimi. Sebaliknya ia mengampuni dan memberi harapan. "Aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudari-saudaraku yang terkasih, perikop kitab suci ini dengan indah menggambarkan kasih karunia dan pengampunan yang Yesus berikan kepada perempuan ini.
bahwa pengampunannya, kasihnya, belas kasihnya itu tidak terbatas. Ia tidak membenarkan dosa perempuan ini, tetapi ia juga tidak menghukum perempuan ini, tetapi justru memberikan kesempatan kepada perempuan ini untuk menapaki kehidupan yang baru, untuk sungguh memasuki kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan menjadi manusia baru, menjadi pribadi yang sungguh diperbaharui oleh kasih dan pengampunan Tuhan. Ini adalah contoh nyata bagaimana Tuhan menawarkan awal yang baru bagi mereka yang mengakui kesalahan dan dosa serta kerapuhan dirinya dan bersedia untuk berubah, bersedia untuk meninggalkan masa lalu dan menghadirkan tatapan kepada masa depan yang lebih baik. Maka ketiga bacaan ataupun ketiga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini menyuarakan pesan yang sama. Tuhan bukan fokus pada masa lalu kita, tetapi membuka jalan untuk masa depan yang baru. Yesaya menunjukkan Tuhan yang menciptakan jalan baru di tengah padang gurun hidup kita. Di dalam situasi-situasi kesulitan, tantangan-tantangan, begitu banyak hal yang mungkin membuat kita sulit untuk menatap masa depan. Yesaya menghadirkan suatu harapan baru. Paulus mengajak untuk melupakan masa lalu dan berlari menuju tujuan yang lebih baik. Dalam hal ini tujuan surgawi. Yesus sendiri menjadi jalan pengampunan dan kehidupan baru bagi si wanita yang kedapatan berbuat zina. Maka di sini Tuhan juga menunjukkan bahwa ia tidak tertarik untuk menyimpan dosa-dosa kita, untuk mengingat kesalahan-kesalahan kita, tetapi justru mengarahkan hidup kita, dan ia juga mengajak kita untuk katakanlah menulis suatu kisah baru di dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita mendapatkan bacaan kitab suci tentang kisah anak yang hilang. Di sana Bapa tidak pernah menanyakan apapun ketika anak itu kembali. Dikemanakan harta yang sudah kuberikan kepadamu? Apa saja yang kamu lakukan? Apa saja yang kamu perbuat? Tidak ada. Yang ada adalah sukacita karena anaknya yang mati hidup kembali, anaknya yang hilang didapat kembali. Maka di sini Tuhan sangat tegas bahwa Dia tidak mengingat-ingat masa lalu, tetapi lebih mau memberikan harapan baru kepada kita, mengarahkannya kepada masa depan. Saudari-saudara yang terkasih, ada satu kisah, suatu hari ada seorang anak yang sedang berjalan bersama papahnya dan menuju suatu tempat. Lalu papahnya ini merasa heran karena anaknya kerap kali menoleh ke belakang. Lalu ayahnya bertanya, papahnya itu bertanya, "Nak, kenapa kamu terus-menerus menoleh ke belakang?" "Pah, aku takut tersandung seperti batu yang tadi, yang aku sampai jatuh." Nah, justru kalau kamu menoleh terus ke belakang dan tidak melihat jalan yang ada di depanmu, kamu akan jatuh terus. Ayo kita tatap ke depan, jalan yang benar. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita mungkin seperti anak tersebut, terlalu fokus pada masa lalu, sesuatu yang sudah kita alami. Tapi akhirnya kita terjerat oleh situasi masa lalu itu, terpenjara, terperangkap oleh dosa-dosa masa lalu, dan akhirnya kita lupa untuk memikirkan bagaimana kita mengarahkan kepada hidup di masa yang akan datang. Hari ini melalui sabda Tuhan, Tuhan ingin mengingatkan kita, jangan terperangkap dengan masa lalu, karena aku sedang melakukan sesuatu yang baru untukmu. Mari saudara-saudara yang terkasih, mungkin hari ini kita datang membawa beban masa lalu, luka-luka yang ada, dosa, kegagalan, rasa malu, rasa dijatuhkan, rasa dilecehkan, ataupun mungkin situasi-situasi yang kerap kita keluhkan. Aku sedang membuat sesuatu yang baru, lupakan yang lama, aku tidak menghukum engkau. Semoga kata-kata ini yang Yesus sampaikan kepada wanita tersebut juga menjadi
harapan baru bagi kita. Sungguh tersimpan di dalam diri kita dan kita pun tergerak untuk berubah. Mari kita sambut anugerah itu, jangan biarkan masa lalu kita mencuri masa depan kita. Kita bersama berjalan dalam persekutuan umat beriman untuk menggapai masa depan yang lebih baik, dan semoga pertobatan serta transformasi diri ini sungguh mendatangkan rahmat dan keselamatan bagi kita semua. Tuhan memberkati.